Saya ini ya, apa? Di dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak, Ibu, akhwatal iman, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan kita, telah menyediakan kita akan kebutuhan-kebutuhan kita. Selain kebutuhan yang sifatnya materi, Allah pun tak luput memenuhi kebutuhan kita yang berupa kebutuhan non materi. Di antara kebutuhan kita, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, adalah dalam hidup ini kita membutuhkan pasangan hidup. Seorang wanita butuh kehadiran seorang suami. Seorang laki-laki butuh kehadiran seorang istri. Istri adalah kebutuhan suami. Suami adalah kebutuhan istri. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak berhenti di situ. Setelah kita menikah pun kita ada kebutuhan, ada keinginan. Apa itu? Kita menginginkan kehadiran anak. Tidak hanya kita, bahkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, para nabi dan para rasul pun sama, memiliki keinginan yang sama dalam hal ini. Para nabi dan para rasul menginginkan, mengharapkan kehadiran anak. Kita sebut saja di antaranya Nabiullah Zakaria alaihi salam. Nampak betul kebutuhan
beliau terhadap keturunan, terhadap anak. Nabi Zakaria menuangkan kebutuhannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat lama sekali. Dan Allah mengabadikan permintaan tersebut di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? Apa permintaan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata permintaannya itu adalah berupa keturunan. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar atas permintaan, atas doa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika kita menginginkan keturunan, ketika kita menginginkan anak, Allah mengajarkan kita doa di dalam Al-Quran untuk meminta keturunan. Di antaranya adalah doa yang diajarkan Allah kepada kita, yaitu Rabbana, ya Rabb kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami pasangan kami, wanita suami, laki-laki istri. Rabb kami, berikan kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami, zurriyah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyedapkan, yang mengenakan, yang membahagiakan pandangan ini. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah menjadi orang yang paling awal untuk melakukan kebaikan. Imam dari orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berada pada barisan terdepan untuk melakukan kebaikan. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, ya, seorang laki-laki, seorang pemuda, pemuda ini belum menikah, menghadap kepada Nabi SAW. Maka pemuda ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menyukai seorang wanita ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata pemuda ini, aku menyukai, aku mencintai seorang wanita ya Rasulullah. Dia seorang wanita yang cantik, dia berasal dari keluarga yang baik ya Rasulullah. Tetapi permasalahannya satu ya Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang mandul. Dia adalah seorang wanita yang mandul. Maka pertanyaan pemuda ini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah aku boleh menikahinya? Mendengar pertanyaan itu, maka Nabi SAW mengatakan kepada pemuda itu, tazawwaju al-waduda wal-wadud. Kata Nabi, nikahilah oleh engkau
wanita yang pencinta dan wanita yang banyak keturunannya, subur. Al-wadud wal-walud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada seorang pemuda yang ingin menikahi seorang wanita, di antara pertimbangan ketika seorang pemuda hendak menikahi seorang wanita, lihat apakah wanita itu adalah seorang wanita yang ada kecintaan, dirinya dipenuhi dengan kecintaan, seorang yang pencinta. Rasul pun mengarahkan untuk memilih calon istri yang walud. Walud itu subur, yang kemungkinannya memberikan banyak sekali keturunan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita menikah, setelah kita memiliki anak, maka muncul yang namanya hak dan kewajiban. Seorang suami memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh istrinya, dan ini merupakan kewajiban istri. Seorang istri memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Anak kita memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya pun memiliki hak dan kewajiban. Orang tua memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh anaknya. Maka kita ingin bicara yang pertama, yaitu kewajiban seorang suami, pemimpin keluarga. Kalau kewajiban ini yang merupakan hak istrinya, yang merupakan hak anak-anaknya tidak ditunaikan, maka menyebabkan suami itu menjadi suami yang buruk bagi anak dan istri-istrinya. Di antara sederet kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah ia harus menafkahi keluarganya. Ia harus menafkahi orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, istrinya, putra-putrinya, atau pembantunya, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan para suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi." Jelas terang ayat ini menunjukkan kepada kita, wahai para suami, kita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri-istri kita, putra-putri kita, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Termasuk di dalamnya memberikan makanan, memberikan pakaian, mengurus kesehatannya kalau sakit, mengurus perobatannya. Itu termasuk kewajiban para suami. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ketika seorang suami melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami memberikan nafkah pada keluarganya, Rasulullah SAW dengan tegas beliau mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman," kata Nabi. Kata Rasul, "Kafa bil mar'i ithman." Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa
an yudayyi'a man yaqut, kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, semisal istrinya, anak-anaknya, putra-putrinya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jangan kita menjadi seorang suami yang bakhil untuk istri kita, untuk putra-putri kita. Jadilah suami yang dermawan untuk keluarganya. Tadi Rasulullah menjelaskan kepada kita, cukup dikatakan seseorang itu berdosa kalau menyia-nyiakan, kalau melepaskan tanggung jawab, memberikan nafkah kepada keluarganya ketika di tangannya ada harta. Maka jangan kita menjadi suami yang bakhil untuk keluarga kita. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan, wahai para suami, entah itu untuk istri kita, entah itu untuk anak-anak kita, maka itu merupakan harta yang terbaik yang kita miliki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyiapkan jalan-jalan, pada jalan-jalan tersebut kita bisa menaruh, kita bisa mengeluarkan harta kita. Kita bisa menaruh, kita bisa mengeluarkan harta kita untuk infak fisabilillah. Kita bisa mengeluarkan harta kita untuk kita gunakan dalam rangka membebaskan hamba sahaya. Atau ketika kita memiliki rupiah, dolar, atau dinar, atau yang lainnya, maka kita pun memiliki kesempatan untuk menginfakkan rupiah kita untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kita pun ketika memiliki harta, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seorang suami ketika memiliki harta, maka dia pun berkesempatan bisa menginfakkan harta itu kepada keluarganya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, di antara harta tadi yang kita poskan untuk orang-orang miskin, yang kita poskan untuk fisabilillah, yang kita gunakan untuk membebaskan budak, hamba-hamba sahaya, harta yang kita berikan kepada keluarga kita. Maka Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar, tidak hanya dinar, rupiah, tidak hanya rupiah, dolar, euro, atau yang lainnya, harta. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, kata Nabi, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan hamba sahaya, dinar yang disedekahkan untuk orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, istri, anak-anak. Rasul mengatakan, di antara harta yang terbaik dan yang mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, Rasul mengatakan, a'wamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika. Dengarkan para suami, dengarkan para suami, ini tidak hanya teori, tetapi kita harus praktekkan. Rasulullah mengatakan, a'dhamu ajran, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya dari harta yang disebutkan tadi itu, kata Nabi SAW, alladzi anfaqtahu ala ahlika,
yaitu dinar, harta, rupiah yang engkau infakkan kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, seluruh keluarga kita. Masya Allah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para suami agar para suami tidak menjadi seorang suami yang bakhil kepada keluarganya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengarkan para suami, baginda kita Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalu dinar, sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seseorang, yaitu dinar yang ia infakkan ala iyalihi, yang ia berikan kepada keluarganya. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita para suami agar tidak menjadi suami yang bakhil, tidak menunda-nunda, tidak menahan-nahan infak kepada keluarganya. Itu adalah harta yang terbaik yang kita miliki, sesuai dengan penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu sedekah, itu termasuk sedekah. Harta yang kita berikan kepada istri kita, harta yang kita berikan kepada putra-putri kita, dihitung oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sedekah dari suami. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, idza anfaqar rajulu, jika seseorang berinfak, ala ahlihi, dan infak itu diberikan kepada keluarganya, nafaqatan yahtasibuha, sebuah nafkah yang ia usahakan dari hasil kerjanya, fahiyalahu sedekah, maka infak itu baginya, bagi laki-laki itu adalah sedekah, dan sedekah yang terbaik, infak yang terbaik. Suatu ketika ada seorang wanita, wanita ini adalah wanita yang fakir, wanita yang miskin, wanita yang papa, sehingga dia boleh meminta-minta. Wanita ini tahu bahwa keluarga Rasulullah adalah keluarga yang dermawan, keluarga yang dermawan, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata Aisyah, aku kedatangan seorang wanita dengan membawa dua putrinya, dengan menggendong, dengan membawa dua putrinya. Wanita itu, kata Aisyah, datang kepadaku untuk meminta sesuatu dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, aku tidak memiliki apapun kecuali satu butir kurma. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki apapun kecuali satu butir kurma. Itu pun disebutkan dalam satu riwayat, satu butir kurma itu untuk berbuka puasa.
datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, wanita ini dengan menggendong, dengan membawa dua putrinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan membutuhkan bantuan. Dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Aisyah, aku pun memberikan kepada wanita itu sebutir kurma. Tatkala wanita itu menerima sebutir kurma dari Aisyah radhiyallahu anha, wanita itu membagi dua. Satu butir kurma itu dibagi menjadi dua bagian. Setengah diberikan kepada putrinya yang satu, dan setengah diberikan kepada putrinya kedua. Dibagi setengah-setengah. Dan wanita itu tidak mendapatkan bagian. Dia relakan untuk putrinya, dia relakan untuk kedua putrinya. Dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan oleh wanita itu. Lalu Nabi SAW datang. Nabi SAW sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, aku pun menceritakan kepada beliau tentang wanita itu. Aku pun menceritakan kepada beliau tentang wanita itu. Setelah Rasulullah mendengar cerita wanita itu, seorang wanita miskin yang datang kepada Aisyah membawa dua putrinya dalam keadaan lapar, dalam keadaan membutuhkan bantuan, yang diberi oleh Aisyah ketika itu hanya satu butir kurma dibagi dua. Satu butir kurma tersebut diberikan kepada dua putrinya, masing-masing setengah-setengah. Apa kata Nabi? Nabi SAW katakan, man yadi min hadihil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rasulullah SAW mengatakan, dan ini sebagai apresiasi dari apa yang dilakukan oleh wanita itu. Wanita itu memberikan kebaikan kepada dua putrinya. Berupa apa? Masing-masing diberikan setengah kurma. Kata Nabi, man yali min hadil banat, siapa yang memperhatikan putra-putrinya dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, maka kebaikan yang diberikan kepada putri-putrinya itu adalah sitran minan nar, menjadi penghalang, menjadi penghalang bagi dirinya dari neraka. Masya Allah, ibu jangan bakhil kepada putra ibu. Putrinya minta permen, jangan diomelin, kasih aja. Pagi-pagi anak bungsunya minta roti, jangan diomelin gara-gara dia memperhatikan roti, kasih dia roti. Kalau kita berbuat baik kepada anak-anak kita dengan kebaikan apapun, dengan permenkah, dengan rotikah, atau dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sekalipun itu kebaikan yang kecil, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, kunna lahu sitran minan nar, maka itu adalah akan membuahkan hasil yang sangat manis, sangat baik. Apa? Sitran minan nar, menjadi penghalang, menjadi tabir dia dari neraka. Jadi kalau kita para suami bertanggung jawab kepada putra-putrinya, mengasuh anak-anaknya, terutama anak yang perempuan, ya berbuat baik kepadanya, maka itu menyebabkan apa? Dihalangi, menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, datang kepada Aisyah seorang wanita miskin dengan menggendong dua putrinya.
Ketika itu wanita meminta sesuatu dari Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Aisyah memiliki 3 butir kurma. Memiliki 3 butir kurma. Lalu 3 butir kurma itu diberikan kepada wanita tersebut. Maka wanita itu membagi 2 putrinya masing-masing 1 kurma, dan 1 kurma menjadi bagiannya. Dimakan habis kurma tersebut oleh kedua putrinya. Ketika sang ibu wanita hendak memasukkan 1 butir kurma tersebut ke dalam mulutnya, kedua putrinya masih menginginkan kurma itu. Ditarik kembali tangannya, lalu dibagi 2 1 butir kurma tersebut. Tidak ada lagi diberikan kepada 2 putrinya, lalu dimakan oleh kedua putrinya. Wanita itu tidak mengambil jatahnya untuk dimakan, saking sayangnya kepada 2 putrinya. Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tertarik Aisyah untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW datang ke Aisyah, lalu Aisyah menceritakan tentang wanita itu yang diberi 3 butir kurma. 2 kurma diberikan kepada kedua putrinya. Ketika dia hendak memakan kurma tersebut, kedua putrinya masih meminta diberikan kepada putrinya itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan tentang wanita itu yang memberikan kebaikan kepada kedua putrinya. Kata Nabi SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba laha bihal jannah, sungguh Allah telah mewajibkan dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada kedua putrinya, wajib dia masuk surga. Ibu, Masya Allah, ketika ibu memberikan kebaikan, apapun kebaikan itu diberikan kepada anak-anak kita, terutama anak wanita, maka dengan kebaikan itu Allah wajibkan kita masuk surga. Jadi permen tuh yang diberikan kepada anak-anak kita buahnya surga. Roti tuh sekalipun sepotong yang kita berikan kepada putra putri kita, itu buahnya surga. Mainan yang menyenangkan anak-anak kita buahnya surga. Pakaian yang tidak terlalu mahal kita berikan kepada putra putri kita, buahnya surga. Rasulullah mengatakan, Innallaha qad aujaba laha bihal jannah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya dengan itu surga. Atau Rasul mengatakan, au a'taqaha biha minan nar, atau Allah mewajibkan dia dibebaskan dari neraka. Masya Allah. Itu Pak Bu, ketika kita mau memberikan kebaikan kepada anak-anak kita, buahnya sangat manis sekali. Ya, buahnya sangat manis sekali. Ya, itu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh para suami, dan itu pun menjadi kewajiban bagi putra putri, bagi para istri juga, para ibu, memberikan kebaikan. Ketika seorang suami luput, tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak keluarganya, ia tidak mau mencari harta, dia tidak mau bekerja. Ketika ada di tangannya harta, ia pun bakhil, tidak memberikan harta itu kepada keluarganya. Maka kata Nabi SAW apa? Kafa bil mar'i isman, cukup seseorang itu dikatakan dia berdosa kalau dia menyia-nyiakan keluarganya. Istrinya sakit, diacuhkan. Anaknya sakit, dibiarkan. Istri anaknya
tidak makan dibiarkan, maka itu berdosa. Ketika itu dia menjadi seorang suami yang buruk, menjadi suami yang jelek bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Ini suami yang jelek bagi istri dan anak-anaknya, yaitu suami yang tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, kriteria suami yang buruk, suami yang jelek bagi istrinya, bagi putra-putrinya, bagi keluarganya, yaitu seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas pendidikan agama istri dan anak-anaknya. Ya, kita katakan memberikan nafkah ya penting, dan itu kewajiban bagi kita selaku suami. Kalau tidak ditunaikan dosa. Tetapi bapak dan ibu, tanggung jawab kita selaku orang tua, terutama tanggung jawab bagi kita para suami bapak yang saya muliakan, jauh lebih besar, lebih urgent, yaitu para suami memastikan keluarganya mendapatkan pendidikan agama, keluarganya dipahamkan terhadap agama. Kalau tidak, fatal akibatnya. Dan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi keluarga kita. Di atas kebutuhan terhadap materi, pendidikan agama untuk keluarga itu adalah kebutuhan di atas materi. Keluarga kita butuh materi, tetapi keluarga kita lebih membutuhkan pendidikan dari kita para suami, pendidikan agama mereka. Lihat, apakah istri kita sudah menjaga sholat atau tidak? Itu tanggung jawab suami. Tidak berhenti di situ. Lihat, apakah istri kita ketika menunaikan sholat, sholatnya sudah benar atau belum? Takbiratul ihramnya sudah benar apa belum? Ketika meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sudah benar apa belum? Ketika ruku, sujud, dan gerakan yang lain dalam sholat sudah benar apa belum? Bacaannya sudah benar apa belum? Itu tanggung jawab suami, harus memastikan itu. Tidak hanya itu, lihat, pandang suami kepada istrinya, kepada putrinya. Apakah istrinya, putrinya sudah menutup aurat dengan syar'i apa belum? Apa hanya cuma sekedarnya saja tutup kepala? Lihat, apakah istrinya itu masih mengenakan pakaian yang membentuk tubuhnya? Lihat, apakah istrinya masih mengenakan pakaian yang transparan? Lihat istrinya, apakah suka duduk-duduk di depan rumah? Ada pembicaraan orang lain, ghibah atau namimah yang lainnya. Lihat akhlak istrinya. Itu menjadi tanggung jawab kita. Lihat agama anak-anaknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan diri kita, apakah sudah mentaati perintah Allah atau belum? Perhatikan diri kita, apakah kita sudah menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa belum?
Tahan diri kita dari riba. Karena riba itu bisa mencelakakan agama kita, bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga istri kita dari neraka. Bagaimana cara menjaga istri kita dari neraka? Bagaimana cara menjaga putra putri kita dari neraka? Perhatikan agamanya. Jangan sampai istri kita ketika Allah memerintahkan kepadanya, dia lari dari perintah itu. Ketika Allah melarang sesuatu untuk istri kita, justru istri kita melakukan itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga dari neraka. Maka kalau tidak ditunaikan yang kedua ini oleh para suami, maka ancamannya berat. Allah dan Rasulnya mengancam suami itu. Rasul mengatakan, ketika suami tidak bertanggung jawab atas pendidikan agama keluarganya, suami seperti itu dikatakan Rasulullah sebagai suami yang dayus. Suami yang apa? Dayus. Maka suami yang seperti ini diancam. Yang pertama, diancam oleh Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada 3 golongan manusia di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan melihat orang itu, tidak melihat kepada 3 golongan itu. Lalu Rasulullah menjelaskan siapa orang yang ketika datang hari kiamat Allah tidak melihat orang itu, disebutkan oleh Nabi SAW al-aquli walidayhi, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pada hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mutarajila, seorang wanita yang bergaya laki-laki, rambutnya potongannya seperti laki-laki, pakaiannya mengenakan pakaian seperti laki-laki, jalannya seperti laki-laki, gerakannya seperti laki-laki. Itu adalah mutarajila, wanita yang bergaya laki-laki. Banyak kan sekarang? Itu pun kelompok yang tidak akan dipandang pada kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya Nabi sallallahu alaihi wasallam wadayus, yaitu dayus. Yaitu dayus, yaitu para laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap agama keluarganya. Tidak ada cemburu ketika istrinya melakukan perbuatan dosa. Tidak ada cemburu ketika putra-putrinya melakukan perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah. Itu wanita laki-laki dayus. Istrinya tidak sholat, dia tidak cemburu. Dia santai-santai saja, dia adem-adem saja, tidak ada reaksi. Anaknya yang sudah dewasa keluar rumah tanpa menutup aurat dengan baik, dia tenang-tenang saja, dia senyum-senyum saja. Bahkan ketika putrinya yang sudah dewasa dibawa oleh laki-laki aznima, laki-laki asing, justru dia bangga di hadapan tetangganya. Anak perempuanku Masya Allah, bergonta-ganti pasangan cantik, dia pas. Tidak ada kecemburuan di situ. Itu laki-laki dayus. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kalau tadi 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya laki-laki dayus. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, salasatun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Allahu akbar. Waliyadzubillah. Rasulullah mengatakan,
ada 3 kelompok manusia yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala atas mereka surga. Surga diharamkan untuk 3 golongan ini. Rasulullah menyebutkan dari 3 golongan tersebut, yaitu mudminul khamr, orang yang suka minum khamr sedikit atau banyak. Wal aqqa, yang keduanya adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah mengatakan ketiganya seperti mengatakan di hadis tadi, wadayyuth, laki-laki dayyuth, alladhi yuqirru fi alihi al-khubz, yaitu laki-laki suami yang membiarkan keburukan menimpa kepada keluarganya, laki-laki yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, dibiarkan. Istrinya asik-asik nonton dengan tontonan yang di situ ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan percintaan semisal, dibiarkan oleh suaminya, bahkan ikut-ikutan nonton. Maka ketika itu dia menjadi seorang suami yang dayus. Suami yang dayus dikatakan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Suami yang dayus diharamkan atas dia surga. Yang ketiganya, ini pun tidak kalah ngeri. Nabi SAW mengatakan, Thalathatun la yadkhulul jannata abadan. Ada 3 golongan manusia yang selamanya tidak akan masuk surga. Maka Rasulullah menyebutkan yang pertama, ad-dayyuth, laki-laki dayyuth. Dayyuth kata Nabi, warijlan, wanita yang menyerupai laki-laki. Warijlatun minan nisa kata Nabi, wanita yang menyerupai laki-laki. Wal mudminul khamr, peminum khamr. Ketika Rasulullah menyebutkan di antara golongan manusia yang tidak akan masuk surga selamanya, ketika Rasulullah menyebutkan ad-dayyus, maka para sahabat Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah, qalu, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-khamru faqad arafna. Ya Rasulullah, kalau khamr kami paham. Kalau khamr ya Rasulullah kami paham. Famad dayus ya Rasulullah, apa itu dayus ya Rasulullah? Kata dayus tidak dikenal oleh para sahabat, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah saat Rasulullah menyebut ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga selamanya. Yang pertama Rasul mengatakan ad-dayyus. Para sahabat tidak paham siapa, apa itu dayyus. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la yubali man dakhala ala ahli, yaitu seorang suami, seorang laki-laki yang tak peduli siapa yang masuk kepada keluarganya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebagian keluarga muslim, dia bangga kalau putrinya diapelin sama laki-laki asing. Dia bangga kalau putrinya dibawa oleh laki-laki asing, dan itu diumumkan kepada tetangga-tetangganya. Atau bahkan seorang suami tak peduli lagi, tidak ada cemburu lagi ketika ada laki-laki asing yang masuk ke rumah istrinya. Suami yang ketika istrinya
istrinya ngobrol dengan laki-laki asing, dia tidak ada menaruh kecemburuan. Itu adalah dayus yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yuballi man dakhala ala ahli, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang tidak peduli lagi, yang tidak mempermasalahkan lagi siapa yang masuk kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada putrinya. Maka suami dayus itu adalah suami yang buruk, lebih buruk dari yang pertama. Kita berlindung kepada Allah, wahai para suami, agar kita tidak menjadi laki-laki dayus, agar kita tidak menjadi laki-laki dayus. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baru dua yang disebutkan terkait dengan suami yang buruk untuk istri dan anak-anaknya. Yang pertama adalah suami yang tidak memberikan nafkah pada keluarganya. Yang kedua adalah suami yang tidak memberikan pendidikan agama kepada keluarganya, yang tidak menaruh perhatian agama pada keluarganya, membebaskan keluarga yang bermaksiat, membebaskan keluarganya tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tak sholat tak mengapa, tak ngaji tak mengapa, keluar rumah tanpa hijab tak mengapa, ngobrol berdua-duaan dengan laki-laki asing tak mengapa, apapun berupa kemaksiatan tak mengapa. Ini laki-laki dayus. Laki-laki dayus adalah seorang suami yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diancam dengan 3 ancaman. Tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang keduanya, diharamkan atas mereka surga. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara golongan yang tidak akan masuk surga selamanya adalah laki-laki yang dayus. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Allah tidak akan mengajak bicara laki-laki yang dayus. Betapa mengerikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan katsira, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man talahu ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada gerakan, bukan gerakan ya, itu dari umat, dari sebagian umat Islam juga. Dia berhijab, lakinya juga muslim yang bagus. Tapi ketika menikah dia menemukan tidak ingin punya anak. Ada di media disebutkan itu. Ya dengan bangganya, saya nikah ini tidak ingin punya anak. Saya nggak tahu maksudnya dia nikah apa, hanya senang-senang atau gimana ya. Yang kedua, saya sering berganti peran. Jadi yang mencari nafkah itu istrinya, tapi yang suaminya justru melakukan tugasnya wanita, yang ngurus anak, yang nyetrika, yang memandikan. Tapi itu udah
kesepakatan berdua dari awal. Mereka sudah ada, kamu yang cari uang ya, mama, saya yang jadi ngurus anak, ngurus semuanya yang di rumah. Nah, jadi bagaimana menurut Islam berganti peran seperti itu? Oke, terima kasih. Dua pertanyaan dari Bapak yang kita muliakan, yang kita cintai, Pak Jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini membuahkan ilmu. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana dengan pasangan suami istri yang tidak menginginkan anak, tidak menginginkan anak. Anak Bapak ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para nabi dan para rasul berdoa meminta kepada Allah, diantaranya adalah anak. Tidak semata-mata Nabiullah, para nabi, Anbiyaullah, tidak semata-mata para rasul berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Zakaria alaihissalam lama meminta kepada Allah keturunan. Kalau tidak menunjukkan pada anak itu ada keutamaan. Tadi sudah dijelaskan, di antara keutamaan kita memiliki anak, kita berbuat baik kepada anak-anak kita, itu dihitung menghasilkan hasil yang sangat manis sekali. Ketika seorang ibu yang papa, yang miskin berusaha untuk memberikan kebaikan kepada dua putrinya dengan kebaikan yang sangat kecil, memberikan kurma setengah-setengah, dikatakan oleh Nabi sitrun minanar, itu menjadi penghalang api neraka. Bahkan Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, seorang ibu yang memberikan kebaikan kepada putrinya, maka dengan kebaikan itu dia wajib masuk surga dan wajib dikenyahkan dari neraka. Ini keutamaan memiliki anak dan kita berbuat baik kepada anak tersebut. Belum lagi keutamaan kalau anak kita anak saleh, sehingga Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan di dalam doanya kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Rabb, aku memohon meminta dari sisimu keluarga yang thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh salihah. Saat kita memiliki putra putri yang saleh dan salihah, itu adalah kekayaan kita di negeri akhirat. Ketika putra putri kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selaku orang tuanya mendapatkan pahala dari apa kebaikan yang dilakukan oleh putra putri kita. Anak-anak kita baca Al-Quran satu juz, mengkhatamkan Al-Quran. Anak-anak kita di pesantren setiap hari menghafalkan Al-Quran, memurajaah hafalannya satu huruf. Bukankah dihitung 10 kebaikan? Tidak hanya pahala itu bagi putra putri kita di pesantren, tapi pahala itu mengalir untuk kedua orang tuanya, tidak hanya di dunia, sampai ketika kita menempati tempat tinggal yang baru berupa kuburan, dan terus kita menjalani perjalanan kehidupan akhirat. Anak kita masih hidup, anak kita masih melakukan kebaikan, anak kita sholat, anak kita baca Quran, anak kita haji, anak kita umroh, anak kita melakukan ketaatan. Pahalanya dialirkan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala untuk putra putri kita. Jadi kalau ada
suami istri yang tidak mengharapkan kehadiran anak keluar dari fitrahnya. Orang tua itu memiliki fitrah. Ya, di antara fitrahnya adalah punya keinginan